Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Selamat malam saudara sekalian, umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di kesempatan ini kita dapat bertemu melalui persekutuan doa online ini. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia dengan mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Melalui firman Tuhan tersebut, baik kita maupun Nabi Yeremia diingatkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita memiliki pergumulan yang berat, namun kita bersyukur firman Tuhan di awal persekutuan ini telah menyapa dan memberikan kekuatan atas kita. Tema persekutuan pada hari ini ialah Tuhan di depanmu. Dengan bacaan yang diambil dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan 22, mari kita masuk di dalam saat hening untuk semakin mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam mengikuti persekutuan di malam hari ini. Saudara-saudara, pemazmur dalam Mazmur 133 ayat 1 mengatakan, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Sungguhlah indah memang jika kita senantiasa hidup di dalam kasih, damai, dan sukacita. Mari kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan untuk mengawali persekutuan ini kita akan menyanyikan "Oh Betapa Indahnya". Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakura panik kepala haru, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakura panik kepala haru, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bakura panik kepala haru, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Saudara, tidak semua orang dapat bertahan di dalam menghadapi pergumulan dan berproses di dalam Tuhan. Apalagi jika kita mengalami pergumulan yang terasa amat berat. Hal ini bisa membuat hati dan iman kita menjadi goyah dan akhirnya mengeluh dan marah kepada Tuhan. Namun, hari ini kita akan diingatkan bahwa Tuhan senantiasa ada di depan kita dan memberikan kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang senantiasa mengasihi dan mencintai kami, ampunilah kami jika kami berulang kali tidak setia kepadamu. Engkau sungguh mengenal kami dan tahu bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang lemah. Pergumulan seringkali membuat kami jatuh. Namun dalam kekuatan firman-Mu kami diingatkan bahwa kami tidak pernah sendirian. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mau dibentuk oleh Tuhan, agar iman kami dapat senantiasa bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca Mazmur melalui Mazmur 139 ayat 1 sampai 5. Mazmur 139 ayat 1 sampai 5. Demikian. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku.
Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita. Kiranya Roh Kudus dapat menolong kita, agar firman Tuhan dapat kita terima dan dapat kita lakukan dengan baik. Mari bersama kita menyanyikan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada
Shalom, selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah lewat firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar ini, boleh menjadi kekuatan untuk setiap kita. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan juga berkomitmen untuk menghidupi firman Tuhan, kita meminta tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, besar kasih setia Tuhan, kami mengucap syukur ya Allah, Engkau boleh senantiasa memelihara kehidupan kami. Sekalipun kami masih melakukan persekutuan secara online dan juga kegiatan-kegiatan gereja saat ini sebagian besar dilakukan juga secara online, tetapi biarlah kami bisa menyesuaikan diri, beradaptasi, kami bisa bersukacita. Utamanya di keluarga kami masing-masing, kami menjadi terbiasa untuk melakukan persekutuan di tengah pekan ini. Kami percaya lewat persekutuan yang boleh terjadi ini dapat menjadi kekuatan atas kami serta boleh membentuk setiap keluarga dan pribadi di dalamnya untuk terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sesaat lagi kami akan baca dan dengar ini boleh benar-benar menjadi terang dan pelita atas kami karena kami mendasarinya di dalam tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami masuk di dalam renungan pada malam hari ini, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema di dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini adalah Tuhan di depanmu. Dan bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini adalah bagian bacaan Alkitab yang menceritakan bagaimana pemeliharaan Tuhan untuk bangsa Israel yang saat itu sedang melakukan perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yakni tanah Kanaan. Nah, bagian bacaan Alkitab saudara diambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-13, ayat 17 sampai dengan 22. Demikian bagian bacaan Alkitab kita saudara. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian bagian bacaan Alkitab pada malam hari ini. Berbagailah setiap kita yang boleh ikut membaca, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan rindu juga untuk melakukannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah perjalanan bangsa Israel dalam catatan sejarahnya, Ibu Bapak Saudara, adalah kisah perjalanan yang mencatatkan bahwa ini adalah migrasi dalam jumlah yang paling banyak dan membutuhkan waktu perjalanan yang juga paling panjang. Yang kita ketahui bersama ya, 40 tahun. Jadi ada 2 atau 3 generasi yang harus lewat dulu, mereka baru masuk di dalam tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini, saudara, menjelaskan alasannya. Dikatakan demikian, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Nah, saudara bisa lihat di peta ini. Ini adalah peta bagaimana perjalanan bangsa Israel saat itu. Cukup berputar-putar ya, memutar lewat bawah, baru naik ke atas.
Padahal bisa saja mengambil jalan bagian utara itu, bagian atas tegak lurus, itu sangat cepat. Tetapi dijelaskan kenapa Tuhan melakukan ini untuk bangsa Israel. Jangan-jangan bangsa itu menyesal. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang sudah lama tinggal di tanah Mesir, tapi jadi budak. Tapi mereka nyaman menjadi budak. Mereka sudah nyaman dalam kondisi itu, sehingga tidak bisa berpikir lagi, tidak punya keinginan lagi untuk hidup tidak di dalam perbudakan. Saudara, sekitar tahun 2004, masa praktek pertama kali saya ketika kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, saya praktek di sebuah desa yang namanya adalah Desa Rambat di bagian Kedung Ombo, ya. Jadi kalau Ibu Bapak mengikuti ya sejarah bagaimana pada masa Orde Baru, daerah Kedung Ombo itu adalah daerah yang cukup dipolitisir, katanya begitu. Nah, saya tidak ingin masuk ke dalam catatan sejarah itu. Tetapi orang-orang yang tinggal di tempat itu adalah orang-orang yang secara ekonomi itu sangat kurang, saudara. Sangat kurang. Mereka itu lauk pauknya sangat sederhana. Ya, dan saya hidup bersama dengan masyarakat tersebut. Tempat tinggal saya itu tidak ada listriknya saat itu. Saya kurang tahu deh apakah sekarang sudah ada atau tidak. Terus terang saya cukup kaget ketika ada ya di daerah Jawa pada tahun 2000-an seperti itu masih ada daerah yang tertinggal seperti demikian. Nah, saudara, dalam beberapa kali kesempatan saya ngobrol misalkan dengan orang-orang muda di tempat tersebut yang pekerjaannya itu ya kebanyakan bertani jagung. Jadi itu utama pekerjaan mereka karena lahannya keras, lahannya juga daerah panas, gerobogan ya, tandus dan seterusnya, sehingga mereka banyak menanam jagung. Lalu saya dan rekan yang saat itu praktek di tempat tersebut juga bertanya, apakah kalian ini nggak kepingin ya untuk pergi keluar ya ke daerah sekitar lah? Ya daerah Solo atau ya Salatiga setidaknya, atau coba ke Jakarta, ke kota besar lain untuk bekerja. Jawaban mereka rata-rata mengatakan bahwa, oh enggak mas, kami sudah nyaman tinggal di sini. Kami sudah enak di sini. Dengan pekerjaan seperti ini. Padahal taraf hidup ekonomi kehidupan mereka itu sangat rendah sebetulnya. Tetapi karena mereka belum melihat kondisi di luar, yang pertama, lalu mereka juga sudah nyaman dengan tempat tinggal mereka seperti itu, maka mereka tidak punya keinginan untuk pergi keluar. Nah, saudara, bangsa Israel juga mengalami hal yang demikian. Mereka itu tidak ingin keluar dari perbudakan itu sebetulnya. Tetapi itu kan inisiatif dari Allah. Kenapa? Karena janji yang sudah pernah dinyatakan untuk para leluhur mereka. Bangsa Israel sendiri, saudara, saat itu sama sekali tidak ingin keluar kok dari tanah Mesir. Dan Allah tahu itu. Sehingga dikatakan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Dan betul saja, nggak usah menghadapi peperangan. Kesulitan, melakukan perjalanan itu mereka terus berkeluh kesah. Dan ini menjadi pembuktian ya, apa yang kemudian dikatakan oleh Allah tersebut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dalam ayat 18 dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Ya, kita lihat sekali lagi di peta deh, Ibu Bapak Saudara. Melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau di daerah bawah. Baru mereka kemudian sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan. Perjalanan 40 tahun bangsa Israel. Jadi sudah sangat bisa dipastikan ada cukup banyak orang, ada generasi yang lahir ketika mereka sedang melakukan perjalanan. Bukan saja yang ada ketika di daerah perbudakan. Nah, pasti mentalnya berbeda nih saudara ya. Karena mereka terbentuk dalam semangat perjuangan, semangat pembentukan iman daripada Tuhan. Pasti mentalnya beda terbentuknya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita perlu bersyukur loh. Kalau kita mengalami sebuah kesulitan hidup, kalau kita mengalami pergumulan. Karena dengan demikian, kita akan dibentuk oleh Tuhan. Kita akan dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh sebetulnya di dalam menjalani seluruh kehidupan ini. Nah, satu hal yang dikatakan, dan ini
berkaitan dengan tema kita. Dalam ayatnya yang ke-21 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka. Tema kita kan Tuhan berjalan di depanmu ya saudara ya. Pada siang hari dalam tiang awan, untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Jadi tiang awan dan tiang api ini jadi navigator mereka. Menavigasi perjalanan mereka. Kalau zaman sekarang kan kita ada GPS ya, saudara ya. Ada GPS, itu akan menolong kita untuk misalkan pergi ke suatu tempat. Walaupun GPS kadang juga tidak akurat-akurat banget ya ibu saudara ya. Tapi pasti akan sangat membantu kita. Utamanya untuk tempat yang baru kita datangi. Nah, menavigasi perjalanan bangsa Israel saat itu dilakukan oleh Allah secara langsung. Dilakukan oleh Allah secara langsung dalam perwujudan tiang awan dan tiang api. Dan ayatnya yang ke-22 dikatakan demikian. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini sebetulnya menjadi sebuah simbol saudara buat bangsa Israel bahwa mereka itu nggak pernah berjalan sendirian. Tetapi mereka itu senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam simbol tiang awan dan tiang api ini. Celakanya ibu bapak saudara, simbol yang sudah ada di depan mata mereka itu tetap saja membuat mereka bersungut-sungut. Saya tidak bisa membayangkan ibu bapak saudara bagaimana repotnya saat itu Musa dan para pemimpin-pemimpin lain yang kemudian memimpin bangsa besar ini. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan jumlah yang amat besar. Nah kita ngatur 10 orang saja kan repotnya luar biasa ibu bapak saudara. Keluarga kita mau kita koordinir saja ketika kita mau melakukan perjalanan ke suatu tempat, itu juga tidak mudah. Janjian jam sekian, yang satu datang tepat waktu, yang satu belum datang, yang satu ingin makan A, yang satu ingin makan B. Sulit sekali, apalagi ini begitu banyak orang. Maka mereka hidup dalam sungut-sungut pada akhirnya. Kenapa? Yang tadi, mereka ini sudah nyaman dengan kondisi mereka. Padahal ada sesuatu yang indah, yang di depan, yang Tuhan sudah janjikan untuk leluhur mereka. Nah saudara, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, maka kita ingin belajar demikian, bahwa Tuhan itu senantiasa ada di depan kita. Ketika Tuhan ada di depan kita, maka Ia boleh senantiasa menuntun, Ia boleh senantiasa memimpin kehidupan kita, yang membuat kita mengalami kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan bangsa Israel di teks ini. Dalam wujud tiang awan dan tiang api. Dalam setiap waktu, Tuhan itu tidak pernah tertidur. Kalau kita capek itu bisa ngantuk, bisa ketiduran, tapi Tuhan tidak. Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sangat perlu meyakini, di tengah-tengah perjalanan kita, menghadapi pandemi yang sama-sama pasti kita bertanya, ini nanti di masa yang akan datang hari esok, beberapa waktu lagi ini kira-kira apa sih yang akan terjadi? Nah saudara dan saya diingatkan, disapa oleh firman Tuhan, dikuatkan bahwa Tuhan senantiasa ada di depan kita. Janganlah kita takut, janganlah kita ragu, janganlah kita tidak percaya bahwa Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa memberkati. Kiranya kita boleh melewati hari-hari kita di dalam iman percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita meyakini bahwa dalam hidup ini kita senantiasa menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan.
Karena Tuhan ada bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Dan sebelum masuk di doa malam di kediaman saudara masing-masing, marilah kita menyanyikan, Ku berserah kepada Allahku.